menyusun KTTA ya. Kalau yang di 4 namanya skripsi, gitu ya. Nah, kemudian, di dalam pasal 3 ya, Per ini memberikan penjelasan apa sih bedanya skripsi dan juga KTTA, gitu ya. Kalau skripsi itu dijelaskan bahwa di dalamnya ada studi yang berupa analisis ya, telaah, kemudian perbandingan, kemudian ada uraian tentang teori, aturan, praktik, fenomena, atau kebijakan ya. Tetapi untuk KTTA ini kalian agak sedikit lebih mudah ya, meskipun tidak, semudah itu, tapi lebih mudah dari skripsi ya, tentang bagaimana penerapan ya, kemudian hubungan, kemudian bagaimana implementasi, kemudian bagaimana bukti-bukti yang ada di lapangan ketika kita melihat adanya teori, aturan, praktik, dan atau fenomena ya. Jadi tugas kalian hanya menerapkan, menghubungkan, mengimplementasikan, dan juga membuktikan. Berarti ada beberapa hal yang mungkin berbeda dengan skripsi ya. Kalau tadi skripsi ada menganalisis, menelaah, ya, membandingkan, menguraikan, dan ada juga terkait dengan kebijakan. Kalau kalian tidak ada terkait kebijakan, hanya teori, aturan, atau fenomena, gitu ya. Nah, kemudian di PER ini dia juga eh, menyantumkan apa sih yang menjadi standar penulisan, gitu ya. Jadi penulisan pada KTTA ini, ya, ini mengikuti yang namanya PUEBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Apa sih ini ya? PUEBI ini mungkin kalian lebih familiar daripada saya. Kalau dulu zaman saya itu masih menggunakan EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Nah, saat ini sudah ganti menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, ini diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Kemudian juga tentu harus punya standar yang sama, beberapa catatan tambahan, ya, yang mungkin ada dalam peraturan tersebut. Jadi memang ini menjadi pedoman kita menulis karya tulis ilmiah, gitu ya. Kemudian yang kedua tentu ada terkait dengan peraturan STANS Direktur PKN STANS sendiri terkait dengan plagiarisme ya. Jadi kalian harus memenuhi standar plagiarismenya, harus kurang dari sekian persen sesuai dengan standar dari PKN STAN, gitu ya. Kemudian karya tulis ilmiah yang dikumpulkan tentu harus sudah disetujui oleh Dosping dan juga tim penilai ya untuk KTTA, karena ternyata KTTA ini yang kalian bikin ini nanti cara penilaiannya bukan menggunakan sidang, bukan menggunakan presentasi, tetapi menggunakan penilaian biasa. Jadi saya sebagai Dosping tidak bisa memberikan bantuan apa-apa kepada mahasiswa saya ketika dia dinilai, ketika KTTA-nya dinilai oleh dosen yang lain. Kalau dulu zaman saya, pada saat saya ujian kelulusan D3 ya, itu sistemnya sidang. Jadi saya disidang oleh 2 orang, satu dosen pembimbing, satu lagi dosen penilai. Nah, itu dimungkinkan dosen pembimbing saya akan memberikan pembelaan meskipun tidak secara langsung ya. Artinya ketika saya terlihat mengalami kesulitan, maka bisa jadi dosen akan memberikan bantuan gitu ya. Tetapi di sini kalian tentu harus lebih aware bahwa kalian saat ini harus benar-benar fokus menulis ya, tidak perlu merisaukan yang namanya presentasi atau menjawab pertanyaan secara lisan, tetapi sebagai imbalannya adalah kalian harus benar-benar fokus terhadap cara menulis kalian, standar penulisan kalian. Karena kalau ada kesalahan tentu itu tidak bisa dibela oleh dosping kalian, gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian tentu dalam PR ini ya juga dia mengatur ya dalam lampirannya, dia sangat detail mengatur tentang hal-hal yang sifatnya standar penulisan karya ilmiah di STAN ya. Jadi kalau kita lihat di bagian umum, di pedoman yang umum ya, itu sudah mengatur banyak hal terkait dengan bagaimana marginnya ya, marginnya, kemudian bagaimana apa namanya bentuk ratanya, ratakan
kanan kiri atau rata kiri, rata kanan ya. Di situ diatur bahwa itu bentuknya adalah justify, yaitu rata kanan kiri. Kemudian jaraknya tentu sudah diatur juga 4 cm dari kiri ya, 3 cm dari kanan, 4 cm dari atas, dan 3 cm dari bawah ya. Artinya kalian harus patuhi ini. Kemudian ada juga terkait dengan huruf ya. Tentu huruf ini sebagai wajarnya sebuah karya tulis ilmiah, maka eh, dia menggunakan Times New Roman ya. Untuk tulisan normal, untuk isinya itu 12, sementara untuk bab dan judul bab itu menggunakan ukuran 14, kemudian dicetak tebal, gitu ya. Ada yang seluruhnya kapital, itu ada yang tidak. Nah, itu bisa kalian baca detailnya di dalam PR tersebut. Kemudian terkait dengan spasi, ya tentu spasi 2, ya. Untuk yang normal, teks normal, isi itu 2, ya. Tapi untuk beberapa bagian, misal seperti kutipan langsung yang panjangnya itu lebih dari 4 baris, maka itu 1 spasi. Ya. Kemudian juga ada footnotes, catatan kaki itu 1 spasi, kemudian daftar pustaka juga 1 spasi. Nah, itu spasi, kemudian penomoran halaman tentu kalian juga sudah tahu terkait dengan isi, dia ada di kanan bawah ya, sorry di kanan atas. Kemudian untuk yang Romawi-Romawi, untuk yang Romawi-Romawi itu ada di halaman-halaman yang seperti daftar isi gitu ya. Nah, itu tentu letaknya berbeda. Itu bisa kalian baca detailnya dalam PR tersebut. Kemudian huruf miring, ini dipakai apabila kalian menggunakan bahasa asing yang mungkin kalian tidak menemukan dalam bahasa Indonesianya. Jadi kalian jangan lupa untuk memberikan garis miring, memberikan huruf miring ya, dicetak italic. Kemudian bagian-bagian naskah tentu ada setiap bab tentu ada bagiannya. Bab 1 misalnya, kemudian ada subbab ya, penomorannya harus betul ya, 1.1, 1.2 ya. Kalau ada bagian subbab lagi ada 1.1.1. Nah, itu harus kalian apa namanya, taati ya aturan tersebut. Karena kalau kalian miss, itu akan membingungkan struktur pembaca. Ketika nanti membaca sebenarnya ini masuk kemana gitu ya, nanti akan membingungkan. Kemudian terkait dengan catatan kaki ya, jadi catatan kaki ini tidak digunakan untuk eee, kutipan ya. Jadi kalau kalian mungkin pernah baca beberapa buku ya, beberapa artikel ya, ketika dia mengutip sebuah eee, pernyataan begitu, kemudian dia kasih angka 1 atau huruf A, kemudian di superscript ya, superscript, kemudian di bawah dia tulis sumbernya dari mana, maka dalam karya tulis ilmiah kita tidak menggunakan itu, ya. Footnotes atau catatan kaki itu hanya dipakai apabila kalian perlu memberikan tambahan informasi yang dianggap penting. Atau mungkin ada sebuah istilah yang mungkin menurut kalian perlu dijelaskan lebih lanjut, ya. Jadi, kasih saja tanda, kemudian di bawahnya kalian kasih footnotes bahwa ini adalah bla 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 bla, gitu ya. Jadi footnotes sekali lagi bukan untuk menulis sumber literatur, gitu ya. Nah, kemudian di dalam PR ini juga memberitahu kita terkait dengan paragraf. Jadi paragraf itu apa sih ya? Paragraf itu tentu harus mengandung beberapa syarat agar dia bisa disebut paragraf yang gitu ya. Jadi pertama terkait dengan kesatuan atau unity. Jadi yang namanya paragraf itu hanya ada satu gagasan utama ya. Jadi satu gagasan utama itu menjadi kalimat inti atau kalimat kunci. Jadi kalimat itu nanti akan dijadikan dasar untuk mengembangkan kalimat-kalimat berikutnya sehingga menjadi satu paragraf. Jadi tidak boleh kalimat di dalam satu paragraf itu kemudian dia menyalahi si gagasan ya. Kalian sudah state sebuah gagasan A, tetapi di bawahnya kalian bahasnya B, C, D, F, B, C, D, E, F. Jadi tidak nyambung. Nah, itu kesalahan fatal. Tidak ada unsur kesatuan di situ.
Kemudian yang kedua terkait dengan pengembangan atau expansion. Jadi suatu paragraf itu selain ada kalimat yang menjadi kalimat inti sebagai gagasan utama, tentu harus dilengkapi dengan gagasan pengembang, ya. Jadi kalau di PER ini dijelaskan bahwa satu paragraf itu minimal terdiri atas 2 kalimat, ya, kalimat inti dan kalimat pengembang, ya. Kalau saya pribadi kalau saya pribadi lebih suka bahwa yang namanya paragraf itu seharusnya minimal 3 kalimat, gitu ya. 3 kalimat, karena untuk mengembangkan sebuah gagasan itu tidak cukup kalau hanya satu inti, satu pengembang. Setidaknya harus ada eee, beberapa pengembang, beberapa kalimat pengembang, sehingga gagasan utama yang ingin kita jelaskan itu bisa tercover semuanya, gitu ya. Nah, kemudian, terkait dengan koherensi, ya. Jadi koherensi ini adalah kesatuan yang berkaitan, ya. Jadi, secara menyeluruh, kalimat-kalimat yang menjadi kalimat pengembang tadi itu harus mendukung gagasan utama. Jadi, semua gagasan tambahan, semua pendukung yang tadi menjelaskan gagasan utama itu, dia harus membicarakan gagasan utama. Jangan sampai dia lepas dari pembahasan yang sifatnya mendukung gagasan, ya. Kalau memang kalian ingin beralih ke gagasan yang lain, kalian harus bikin paragraf yang lain, gitu ya. Jadi tolong, betul-betul dipahami terkait dengan pembuatan paragraf. Seperti yang kemarin sempat kita bahas di contoh tulisan paper itu ya, draft paper itu, jadi setiap paragraf dia punya ide pokok, punya kalimat inti, kemudian setiap kali dia ingin bahas, bahan materi yang lain, dia akan membuat paragraf yang baru. Nah, itu bentuk contoh koherensi. Kemudian terkait dengan kalimat efektif ya, sebenarnya kalimat efektif ini sangat penting ya, karena dengan adanya kalimat yang efektif, maka penulis bisa mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkannya, gitu ya. Jadi, kalimat yang dipilih penulis itu harus benar-benar bisa mengungkapkan gagasannya, maksudnya, dan informasinya kepada orang lain ya, sehingga dapat dipahami oleh si pembaca. Nah, syarat-syarat disebut efektif itu kalau dia lugas, tepat, jelas, hemat, dan sejajar, gitu ya. Nah, lugas tentu, tidak bertele-tele ya, artinya tidak perlu banyak, berbusa-busa ya, yang penting intinya apa sampaikan. Kemudian tepat, tentu kalian harus bisa menyampaikannya secara tepat ya, secara ringkas. Kemudian jelas, tentu itu, sangat, penting. Kemudian hemat dan sejajar. Sejajar artinya adalah ketika kalian membahas suatu yang sifatnya positif, maka kalian bisa menggunakan hal-hal yang sifatnya positif. Artinya positif adalah, ketika pembahasan itu masuk ke dalam katakanlah kalian memilih menggunakan kalimat aktif di awal, kemudian kalian, menggunakan kalimat aktif di kalimat-kalimat selanjutnya, sehingga tidak aktif pasif gitu ya, itu akan membuat alur dari paragraf itu agak kurang cantik gitu ya. Kemudian, tentang penulisan paragraf tentu sejak kalian mulai mengenal menulis pasti, paham bahwa untuk menulis paragraf yang baru maka, menjorok ke dalam 6 ketukan ya. Nah, ini adalah, untuk terkait dengan paragraf ya, paragraf yang disampaikan dalam PER ini. Nah, kemudian dia juga mengatur terkait dengan bahasa ya. Jadi bahasa ini, eee, ketika kita menulis sebuah karya tulis ilmiah, tentu kita harus menggunakan bahasa baku ya, bahasa baku. Baik itu kalau kalian menulis karya tulis ilmiah dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa bahasa Inggris ya. Jadi kalimat yang kalian susun itu juga harus utuh dan lengkap. Apa sih kalimat yang lengkap itu ya? Kalimat yang lengkap itu kalau dalam bahasa Indonesia didefinisikan sebagai kalimat yang setidak-tidaknya dia mengandung subjek dan predikat, ya. Kalau dia nggak punya objek, nggak punya keterangan, itu nggak ada masalah di bahasa Indonesia. Yang penting ada subjek, ada predikat. Saya makan, ya.
kamu pergi. Itu sudah cukup sebagai satu kalimat yang lengkap, gitu ya. Nah, tentu kalau kita nulis karya tulis, maka kita harus tahu dan mengerti kaidah bahasa Indonesia ya, tentang pilihan katanya, struktur kalimatnya, paragrafnya gitu ya. Dan kaidah-kaidah itu tadi diatur dalam PUEBI tadi ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ada juga Pedoman Umum Pembentukan Istilah, kemudian ada juga KBBI ya. Kalau kalian mau dalam bahasa asing, ada juga British English dan juga American English ya. Itu harus kalian jadikan pedoman agar tulisan kalian menjadi tulisan yang baku. Kemudian bentuk kalimat, sehingga ketika kita ingin memperbaiki bahasa kita, maka sebenarnya kita perlu memperhatikan bentuk kalimatnya, kemudian istilahnya, dan juga kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Gitu ya. Nah, dalam menulis karya ilmiah, kalian tidak boleh menampilkan sudut pandang orang pertama atau orang kedua. Misal, saya, aku, kita, Anda, ya. Dan pada penyajiannya, kalian cukup menulis dengan kata penulis. Ya. Misal, saya membahas atau saya ingin mengevaluasi, maka tidak boleh menggunakan kata saya. Kalian cukup menggunakan kata penulis. Jadi, penulis ingin menyajikan informasi bla bla bla, sehingga kalian hindari penggunaan kata ganti orang. Kemudian yang kedua terkait istilah ya, tentu istilah ini terkait dengan KBBI ya, kalau kita mau cari tahu itu baku atau tidak, silakan search di KBBI. Sekarang juga banyak KBBI online ya, jadi sangat mudah. Kemudian kalau memang kalian mau pakai bahasa asing ya, silahkan kalian huruf miringkan ya, jadi sehingga kalian sesuai dengan kaidah penulisan istilah. Kemudian kesalahan-kesalahan umum ya. Jadi di dalam slide ini mungkin kita akan membahas sedikit tentang kesalahan umum, nanti di slide selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut terkait kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat kita melakukan penulisan karya tulis ilmiah, itu ya. Pertama, biasanya ada kesalahan dalam penggunaan kata penghubung, gitu ya. Jadi kata penghubung seperti sehingga, dan, atau, sedangkan itu tidak boleh digunakan pada awal kalimat, ya. Kata sedangkan misalnya sebagai kata penghubung koordinatif, itu digunakan untuk kalimat majemuk setara. Jadi setara ya sifatnya. Misal, saya sedang makan, sedangkan adik sedang tidur. Sehingga dua-duanya sedang setara, sama-sama melakukan sesuatu. Ya, gitu ya. Sementara itu kalau kita lihat contoh misal dengan kata penghubung sehingga, ya itu adalah kata hubung yang subordinatif. Artinya itu digunakan untuk kalimat majemuk bertingkat ya. Saya lapar sehingga saya mencari saya merasa lapar sehingga saya mencari makanan di GoFood misalnya. Jadi itu sebagai tindak lanjut atas kalimat pertama saya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, penggunaan kata di mana. Ya, di mana itu orang sering pakai itu sebagai kata penghubung. Ya, misalnya saya tidak pernah mengunjungi orang tua saya, di mana sebenarnya itu tidak baik. Ya. Jadi di mana itu menjadi kata penghubung, padahal di mana itu adalah sebuah kata tanya. Jadi di mana letak pensil saya. Nah, itu adalah kata tanya, bukan sebuah kalimat, bukan sebuah kata penghubung. Jadi tolong penggunaan di mana ya sebagai kata penghubung. Kemudian yang ketiga tentu terkait dengan penggunaan kata antara lain dan di antaranya. Dua-duanya mungkin eh, kita boleh anggap itu sama saja, tetapi dalam aturan penulisan karya ilmiah, kalian sebaiknya menggunakan kata antara lain, ya, bukan di antaranya. Gitu ya. Tolong diperhatikan. Kemudian penulisan awalan. Yang paling sering itu awalan ke dan di ya. Kalau kalian sering lihat di caption di Instagram atau di YouTube atau status-status atau tweet-tweet gitu ya, kalau nulisnya berantakan semua ke dan di, ada yang
seharusnya disambung dia dipisah, seharusnya dipisah dia disambung, ya. Nah, itu harus kalian perhatikan bahwa untuk awalan ke atau di itu berbeda dengan kata depan ke dan di, ya. Kalau ke dan di itu sebagai awalan, maka dia digabung, ya. Tetapi ketika kita nulis ke dan di itu sebagai kata depan, maka itu harus dipisah. Itu ya, nanti akan kita bahas di slide selanjutnya detailnya seperti apa. Kemudian spasi, ya, spasi harus bijak digunakan. Pertama terkait dengan spasi setelah tanda titik, koma, ya, titik dua, titik koma, itu kalian harus menggunakan spasi, jangan ditempel. Jangan titik, mau mulai kalimat baru kalian tempelkan. Atau sebenarnya kalian tahu rules itu, tapi kadang-kadang karena kurang teliti, maka hal-hal semacam itu tidak kalian cek lagi, gitu ya. Kemudian yang spasi untuk, kurung buka, kurung tutup, ya. Mungkin kalau zaman dulu ya, ada aturan bahwa ketika kita mau bikin kurung tutup, kurung, sebuah singkatan Politeknik Keuangan Negara, kalian mau kasih singkatan PKN, kan kalian kasih kurung buka, PKN kurung tutup gitu ya. Nah, sebenarnya kalau sekarang aturannya setelah kurung buka tidak perlu ada spasi. Kalau dulu, aturan zaman dulu sekali itu kurung kurung buka, spasi, PKN, spasi, kurung tutup. Kalau sekarang digabung semua, kurung buka, PKN, kurung tutup, gitu ya. Jadi sudah tidak perlu menggunakan spasi di bagian itu. Selanjutnya terkait dengan kutipan, ya. Kutipan ini digunakan ketika kalian ingin, mengambil teori ya, atau mungkin pernyataan dari, paper atau karya tulis yang lain, gitu ya. Nah, dalam melakukan kutipan, tentu kalian harus mencari yang relevan dengan topik yang sedang dibahas, ya. Kalian bisa menggunakan kutipan langsung, bisa menggunakan kutipan tidak langsung. Nah, untuk kutipan langsung tentu ada syaratnya, ya. Syaratnya adalah kalian tidak boleh melebihi 50% dari isi halaman. Jadi jangan, satu halaman isinya kutipan semua ya, itu, tidak boleh melebihi 50%. Jadi kutipan langsung ya, kalau kutipan tidak langsung terserah ya. Jadi, cara mengutipnya langsung tidak langsung ini, kalau yang langsung tentu, eee, menyalin secara persis ya, dan, sesuai dengan aslinya tanpa mengubah redaksi sedikit pun, ya. Nah, sementara yang tidak langsung itu kutipan yang diambil gagasannya, kemudian diungkapkan dengan kata-kata atau dengan gaya kalian sendiri. Nah, kalau saya ya, dari 2 kutipan ini, kalau saya pribadi lebih memilih kutipan tidak langsung. Mengapa? Pertama, saya menjaga adanya syarat seperti yang tadi di poin sebelumnya, bahwa kutipan langsung itu tidak boleh melebihi 50% dari isi halaman. Ketika saya memilih menggunakan kutipan tidak langsung, maka saya bisa abaikan syarat ini ya, karena ini bagi saya tidak penting. Kemudian yang kedua, ketika saya menggunakan kutipan tidak langsung, maka saya juga akan bebas dari risiko terkena plagiarisme menurut aplikasi Turnitin ya, karena yang namanya aplikasi tentu dia akan saklek ya, akan saklek mendeteksi apakah memang kutipan ini pernah dipakai di paper yang lain atau tidak ya, sehingga dengan menggunakan kutipan tidak langsung maka saya lebih merasa aman. Jadi setidaknya error atau kesalahan untuk terkait dengan plagiarisme itu bisa saya minimalkan, gitu ya. Tapi itu terserah kalian. Kalian bisa menggunakan kutipan langsung, mau menggunakan tidak langsung itu terserah terserah kalian, gitu ya. Nah, tentu untuk kutipan langsung ya, itu, bisa langsung dimasukkan ya dalam, kalimat ya. Nah, kemudian, untuk perinciannya, penulisan apa namanya, sumbernya ya, nama penulis dan tahun penerbitan, itu harus pakai kalau memang mau ditaruh di belakang kalimat, maka dikasih kurung buka, kurung tutup. Tapi kalau mau dikasih ke depan, ya bisa menggunakan misal, siapa, misal Fitri ya, 2020, menyatakan bahwa, nah itu bisa menggunakan cara seperti itu. Jadi terserah kalian, gitu ya. Nah, bagaimana cara menulisnya ya, bagaimana cara menulis kutipan? Nah,
Pertama terkait dengan kutipan langsung ya. Kutipan langsung di sini adalah kutipan yang dia masih lebih sedikit dari 4 baris ya, dari 4 baris sehingga kalian bisa langsung memasukkan itu dalam satu kalimat utuh gitu ya. Jadi tidak perlu ada pembedaan. Jadi misal kalau kalian bisa lihat di pair-nya juga ya. Di situ kalian lihat bahwa contoh satu itu ada Bentley and Witten kurung buka 2007 kurung tutup menguraikan definisi sistem informasi sebagai berikut. Nah, kalian copy paste nih ya pernyataan dari Bentley and Witten ini, kemudian kalian kasih tanda petik dulu, tanda petik ya. Kemudian kalian copy ya, kalian kasih paragraf berapa, halaman berapa gitu ya. Nah, tentu di sini kita juga bisa lihat cara yang kedua ya, bahwa si Bentley dan Witten itu ditaruh namanya di belakang, gitu ya. Nah, ini adalah contoh kutipan langsung yang dia di bawah 4 baris. Ya. Ini dia 3 baris saja, jadi dia langsung menjadi satu dengan paragraf yang kalian buat, gitu ya. Nah, kemudian kalau kutipan langsungnya itu 4 baris atau lebih, maka dia ditulisnya berbeda dengan yang tadi, ya. Pertama, dia harus ditulis tersendiri, ya, tidak masuk dalam kalimat. Kemudian dia menjorok ke dalam setelah 5 ketukan, dan juga jaraknya 1 spasi. Nah, di situ ada contohnya juga, ya. Di situ ada Salvatore 2013 menyatakan bahwa bla 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 bla, itu ya. Dia mencoba untuk memasukkan kutipan langsung yang begitu panjang, gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana memasukkan kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Kemudian yang ketiga terkait dengan kutipan dengan saduran. Nah, ini adalah kutipan tidak langsung ya. Kalian mengubahnya sesuai dengan kata-kata kalian sendiri ya. Kemudian yang perlu diperhatikan, tolong tetap konsisten terhadap nama pengarang dan tahun penerbitannya ya. Jadi tetap harus dicantumkan, tetapi kalian tidak perlu memberikan nomor halaman ya. Jadi kalau di sini contohnya ya, korupsi dapat menyebar dari satu individu ke individu lain dalam satu organisasi ya. Burke 2009 ini langsung ditulis pengarang dan juga tahun, tidak perlu menulis halaman berapa. Seperti itu. Kemudian juga terkait dengan tanda elipsis. Ya. Tanda elipsis adalah tanda titik tiga, ya. Titik, titik, titik. Ya. Ini adalah sebuah cara yang bisa kalian pakai untuk menghilangkan kalimat yang mungkin tidak relevan dan tidak berpengaruh jika itu dihilangkan. Ya. Jadi misal kalian mau mengutip sebuah paragraf, ya, sebuah kalimat yang panjang, kemudian kalian ketahui bahwa yang kalian perlukan hanya bagian depannya saja, maka kemudian bagian belakang kalian kasih elipsis ya, titik, 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 seperti itu. Atau kalau mungkin yang kalian perlukan adalah bagian yang di depan dan di belakang saja, yang tengah kalian ganti dengan elipsis. Begitu juga kalau yang kalian perlukan hanya yang bagian belakang saja, maka kalian cukup menggunakan elipsis di depan kalimat yang memang kalian perlukan itu. Nah, kemudian bagaimana kalau elipsis itu ada di akhir kalimat, ada titik untuk menutup kalimat, maka tentu kalian tambahkan satu titik lagi dengan satu spasi tambahan ya. Jadi titik, 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 spasi, titik. Nah, itu adalah contoh bagaimana kalian menggunakan elipsis ya. Kemudian kutipan dari sumber kedua ya. Jadi misalnya sumber kedua di sini maksudnya adalah misal saya ingin ketika saya membaca paper punyanya Fitri ya, Fitri nulis paper di tahun 2018 misalnya, kemudian saya melihat, misal Irta di 2020 menulis sebuah paper ya, kemudian ketika saya baca ternyata si Irta mengutip papernya Fitri di 2018 ya. Maka ketika itu saya kemudian harus saya perlu perlu teori itu, perlu pernyataan itu, maka kemudian saya mengutip papernya Irta, ya,
papernya Fitri dulu saya kutip ya, Fitri 2018 ya, dikutip dari IRTA 2000 sorry, IRTA, Fitri 2018 dikutip dari IRTA 2020 menyatakan bahwa bla 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 bla. Sehingga, dua-duanya disebut ya, baik IRTA maupun Fitri, karena saya mendapatkan, pernyataan si Fitri dari papernya IRTA, maka saya kutip dua-duanya gitu ya. Tapi kalau saya pribadi seringkali lebih kepada, saya cari papernya si Fitri ya, ketika saya baca dalam papernya IRTA, oh, IRTA dapat, pernyataan dari papernya IRT di dua papernya Fitri di 2018, kemudian dalam daftar pustaka saya cek judulnya apa, saya cari lagi dalam, database jurnal, saya baca papernya si Fitri ya, kemudian saya langsung kutip, pernyataan dari papernya Fitri tanpa mencantumkan, si IRTA, karena saya langsung dapat dari Fitri meskipun melalui si IRTA gitu ya. Apakah itu nanti dianggapnya tidak menghargai IRTA? Oh enggak, karena ketika saya memutuskan membaca paper IRTA tadi, artinya paper IRTA itu adalah mirip dengan topik yang saya sedang bahas dalam tulisan saya. Artinya bisa jadi saya juga mengutip pernyataannya IRTA ya, saya kutip pernyataan IRTA juga di bagian yang lain, karena memang topiknya bisa jadi topik yang sama gitu ya. Jadi tidak ada kaitan apakah itu menghargai penulis yang sebelumnya atau tidak. Nah, kemudian terkait dengan, daftar pustaka, sitasi, ya tentu kalian bisa pelajari sendiri dalam per 9 tersebut, sehingga saya tidak perlu jelaskan lebih detail lagi. Nah, saat ini kita masuk ke kesalahan yang sering terjadi, ya. Jadi kita akan bahas detail satu-satu, kira-kira kesalahan apa sih yang sering terjadi ketika kita menulis sebuah karya tulis ilmiah, gitu ya. Eee Jadi, bahasa yang kita gunakan dalam karya tulis itu ya, itu harus baku ya, tadi sudah kita bahas ya. Kemudian, eee, ketika kita menulis sebuah karya tulis itu juga harus komunikatif ya, karena dengan komunikatif tersebut maka kita bisa, menyampaikan informasi dengan jelas dan dapat dipahami oleh si pembaca. Nah, ketika kita ingin kalimat kita atau paragraf kita itu bisa dipahami, maka kita harus menyusun sebuah kata kalimat yang efektif, ya. Kalimat efektif yang sesuai dengan kaidah, ya, bahasanya jelas, mudah dipahami, gitu ya. Nah, setidaknya ada 3 ciri kalimat efektif, ya. Pertama, kalau tadi kita di awal membahas beberapa syarat kalimat efektif, ya, di sini ada lebih rinci lagi ya. Pertama tentu sama, dia memiliki kesatuan gagasan ya, memiliki subjek, predikat, dan unsur lain yang saling mendukung dan membentuk sebuah kesatuan yang tunggal. Yang kedua, sejajar ya, sejajar. Jadi ketika kita membahas tentang kesejajaran ini ya, dia harus memiliki kesamaan bentukan atau imbuhan ya. Ketika ada bagian yang menggunakan kata kerja berimbuhan di, maka kalimat yang lain pun harus menggunakan imbuhan di ya. Pasif, maka kalimat yang lain juga pasif. Harus sejajar gitu ya. Kemudian menggunakan partikel ya. Partikel ini adalah sebuah penekanan. Misalnya ya, kita punya beberapa partikel untuk melakukan penekanan, misal seperti lah, kah, ya, kemudian pun, ya. Contoh kalimatnya adalah, ada satu kalimat seperti ini, saudara yang harus bertanggung jawab dalam persoalan ini, gitu ya. Nah, dengan adanya partikel kita bisa tambahkan, saudaralah yang harus bertanggung jawab dalam persoalan ini. Jadi lah di sini sebagai partikel penekan, sehingga ada penekanan dalam saudara tadi, ya. Kemudian ada kami turut dalam kegiatan itu. Biar ada penekanan, maka kita tambahkan pun. Kami pun turut dalam kegiatan itu, gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan penggunaan repetisi ya. Repetisi itu memang
kadang tidak dibolehkan, tapi kadang juga diperlukan untuk memberikan sebuah penekanan, memberikan sebuah, batas dan penjelasan kepada pembaca. Misalnya, ada sebuah kalimat, dalam membina hubungan ya, antara suami istri, antara guru dan murid, antara orang tua dan anak, antara pemerintah dan rakyat, diperlukan adanya komunikasi dan sikap saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Ya. Sehingga di sini kita mengulang-ulang kata antara, antara, antara. Apakah ini penting? Penting. Karena ketika antara ini kita hilangkan, maka kalimatnya menjadi tidak ada penekanan informasi dan tingkat kejelasannya jadi berkurang, gitu ya. Kemudian ada lagi kalimat efektif, dia harus logis, ya. Logis, sehingga di sini maksudnya logis adalah memiliki hubungan unsur-unsur yang memang masuk akal, gitu ya, memang masuk akal. Contoh, ada satu kalimat yang saya yakin sangat sering mendengarnya dalam sebuah acara, gitu ya, ketika, seorang pembawa acara, dia memandu sebuah acara, kemudian dia mengatakan seperti ini, "Waktu dan tempat saya persilahkan." Ya, misalnya, siapa? Agung, ya. "Kepada Bapak Agung, waktu dan tempat saya persilakan." Ya. Kalimat ini adalah kalimat yang tidak masuk akal, ya, nggak logis. Karena waktu dan tempat itu adalah benda mati, dia tidak dapat dipersilahkan. Jadi kalimat itu harus diganti seperti apa? Seperti ini, "Kepada Bapak Agung, ya, saya persilahkan untuk naik ke atas podium." Gitu ya. Jadi di situ yang dipersilakan adalah Bapak Agung, bukan waktu dan tempat. Gitu ya. Jadi beberapa kesalahan ya dalam kalimat tersebut itu terjadi karena beberapa hal. Pertama, kalimat yang tidak utuh atau tidak efektif. Yang kedua, kalimatnya rancu. Yang ketiga, ada urutan kata yang salah. Yang keempat, ada ungkapan penghubung yang tidak semestinya. Kemudian penggunaan kata depan yang salah, pemakaian bentuk kata yang salah, istilah yang salah, dan juga diksi atau kata yang tidak baku. Nah, ini nanti satu persatu akan kita bahas dalam slide selanjutnya. Pertama, sebentar ya, sebentar.
Oke. Jadi contoh kalimat tidak utuh ya, kalian bisa lihat di sini. Ada sebuah kalimat ya, pemasangan irigasi tetes dilakukan setelah melakukan pengolahan tanah, pembuatan bedengan, pemasangan serta polybag yang telah diisi dengan media tanam telah diatur sesuai dengan jarak tanah. Gitu ya. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang tidak efektif. Ada yang bisa memberikan analisis, kenapa ini disebut tidak efektif? Silakan. Silakan, ada yang mau membahas kalimat ini? Halo? Spada, anybody home? Halo? Ada yang bisa membahas? Silakan. Izin, Pak, Ya, mencoba. silakan. Ini langsung dibacain atau cuma dihilangin beberapa kata aja, Pak? Pertama, kamu kasih tahu dulu kira-kira yang mau dihilangin yang mana. Kemudian setelah itu dibaca lengkap kalimatnya. Silakan, Fauzan. Kalau menurut saya melakukan itu yang kata setelah itu dihapus, lalu kata serta juga dihapus. Jadi kayak pemasangan irigasi tetes dilakukan setelah pengolahan tanah, pembuatan bedengan, pemasangan polybag yang telah diisi dengan media tanam, pemasangan polybag yang telah diisi dengan media tanam setelah diatur sesuai dengan jarak tanam. Jadi telahnya tambah setelah gitu. Oh gitu, oke. Baik, Fauzan. Terima kasih ya, Fauzan. Yang lain nyimak kan ya? Iya, Pak. Oke. Oke, terima kasih, Fauzan. Jadi, gini nih. Pertama, betul ya, bahwa di sini kita lihat ada hal yang lucu ya, yang aneh. Karena kalimat ini, dia seharusnya memiliki satu predikat, ya. Tetapi di sini ternyata ada dua predikat, yaitu dilakukan dan melakukan, ya. Jadi karena di sini sifatnya adalah pasif, karena sebagai subjek adalah pemasangan irigasi tetes, maka yang dicoret adalah yang melakukan. Jadi yang kita pakai adalah yang dilakukan. Betul ya, Fauzan ya? Oke, kemudian kita lihat, ketika kita lanjut ke pengolahan tanah, kemudian pembuatan bedengan, pemasangan, serta polybag, ini memang dalam pemasangan ini ada hal yang rancu. Ya. Pertama, kalau kita mau katakan dia sebagai pemasangan polybag, ya, apakah iya polybag itu dipasang? Ya, karena polybag itu di sini seharusnya dia diisi media tanam, bukan dipasang, gitu ya. Jadi yang dipasang itu apa? Yang dipasang ini tentu kita harus mencari tahu informasi yang lebih detail terkait hal-hal yang berhubungan dengan kalimat ini. Jadi ini sebagai contoh saja ya teman-teman, kalian tidak perlu mempelajari tentang pertanian sedetail ini, tetapi seharusnya ada objek lain nih yang dipasang ya. Yang dipasang bukan polybag tapi ada objek lain. Oke, sekarang kita cari objeknya itu apa. Kalau kita mau bicara tentang irigasi, tentu ini terkait dengan tanaman ya. Nah, kemudian kalau kalian mungkin pernah lihat ya, kalau ada yang pernah jalan-jalan di daerah pedesaan gitu ya, di kebun-kebun tomat, kebun cabai gitu ya, atau mungkin kalian yang memang tinggal di desa yang sering berinteraksi di kebun gitu ya, maka kalian akan melihat perkebunan tomat dan cabai itu yang ditanam menggunakan seperti gundukan-gundukan tanah yang diatur ya, memanjang begitu. Kemudian gundukan itu ditutupi dengan plastik ya. Kadang dia berwarna hitam, kadang dia berwarna putih ya. Sehingga kita pakai plastik itu sebagai objek pemasangan karena ini adalah contoh
tentang irigasi untuk perkebunan yang sifatnya tanaman kecil ya, karena ada polybag, ada irigasi tetes, maka kita asumsikan itu terkait dengan tanaman yang kecil, cabai, tomat gitu ya. Nah, plastik itu tadi yang buat menutup ya. Jadi kalau ada kayak gundukan, kayak kuburan tetapi panjang, terus ada lubang-lubangnya ditutupin plastik, itu plastik hitam atau plastik bening. Nah, itu namanya mulsa ya, mulsa plastik hitam. Kalian bisa mencari tahu apa itu mulsa plastik, sehingga kita pakai mulsa plastik hitam, ya, MPH. Oke, jadi yang dipasang adalah MPH-nya, bukan polybag-nya. Kenapa? Karena polybag yang telah diisi itu tidak untuk dipasang, tetapi untuk ditanam, gitu ya. Nah, kita tambahkan objek untuk sebagai pasangan dari kata pemasangan tadi, gitu ya. Apakah selesai? Tentu tidak, ya. Kita lihat di sini ketika kita melihat polybag yang telah diisi dengan media tanam, telah diatur sesuai dengan jarak tanam, maka ada beberapa kata yang bisa kita hilangkan sebenarnya, ya. Jadi kita harus ubah ini menjadi setelah pengaturan polybag yang berisi media tanam sesuai dengan jarak tanam, gitu ya. Jadi diubah sehingga kalimat ini, rangkaian kata ini tidak rancu, tapi berubah menjadi pengaturan polybag yang berisi media tanam sesuai dengan jarak tanam. Jadi polybag isi media tanam sesuai jarak tanam. Itu menjadi satu frase yang lebih efektif. Kemudian yang terakhir, untuk menjadikan kalimat ini lebih efektif lagi adalah dengan mengubah, sebentar saya login dulu ke portal ya. Oke, kemudian agar lebih efektif lagi, agar mengurangi kerancuan lagi, maka kita bisa mencari tahu nih ya. Kalau yang kalimat seperti ini, maka kemudian kita, sebagian orang mungkin akan bingung. Sebenarnya pemasangan irigasi tetes itu dilakukannya setelah yang mana ya? Setelah pengolahan tanah, setelah pembuatan bedengan, atau setelah pemasangan MPH, atau setelah polybag itu disusun, diisi media tanam, kemudian disusun sesuai dengan jarak tanam, gitu ya. Nah, kalau kita asumsikan dengan urutan proses seperti ini, maka akan lebih efektif kalau pemasangan irigasi tetes dilakukan setelah polybag yang diisi itu diatur sesuai dengan jarak tanam. Ya, jadi proses yang lain bisa kita eliminasi, tetapi eliminasi ini bukan kemudian kita hilangkan sehingga informasi ini betul-betul hilang, tapi bisa kita pindahkan di kalimat yang lain, gitu ya. Jadi ini pasti akan kalimat seperti ini adalah sebuah kalimat pendukung dari satu gagasan. Misalnya irigasi tetes termasuk cara irigasi tanaman yang cukup rumit misalnya. Nah, dari satu gagasan itu kemudian di sini ada nih beberapa kalimat untuk mendukung gagasan itu. Nah, daripada kita memasukkan semua prosesnya dalam satu kalimat seperti ini, alangkah baiknya apabila kita menyesuaikan sesuai dengan urutan dalam kalimat-kalimat yang runtut. Jadi tidak perlu kita jadikan satu kalimat yang panjang, tetapi kita jadikan beberapa kalimat. Yang penting proses dari tahap pertama ke tahap selanjutnya itu bisa di-capture dengan baik, gitu ya. Sehingga kalian bisa belajar di sini bahwa jangan terlalu panjang menuliskan sebuah kalimat, sehingga kalimat itu bisa jadi akan susah dimengerti oleh si pembaca. Itu ya. Nah, ini contoh kalimat yang tidak efektif.
harus kita buat menjadi kalimat yang efektif. Kemudian terkait dengan kalimat yang rancu. Kalimat yang rancu. Nah, di sini ada contoh lagi, ya. Ada contoh sebuah kalimat, ini kalimat rancu. Ada yang bisa membuatnya menjadi kalimat yang baik? Silakan. Ada yang ingin mencoba? Selain Fauzan? Silakan. Halo? Salah satu, silakan. Izin mencoba, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, yang rancu ini karena ada dua kata karena, Pak. Oke. Yang menurut saya karena yang kedua ini bisa diganti dikarenakan mungkin, Pak. Karena oke. Jadi yang karena ini ya. Karena ini ya. Karena satu, karena dua ini ya. Oke. Ada lagi, Apta? Sidik? Ada lagi? Mungkin cukup itu, Pak. Atau Oke. mungkin di awal itu ditambah meskipun biaya pada awal produksi tanaman tomat. Oke. Begitu, Baik. Makasih ya, Apta. Baik. Pertama, kita lihat di sini ya. Jadi saya baca dulu lengkap. Ya, nanti kalian pasti akan tahu di mana letak kesalahannya ya. Meskipun biaya awal produksi tanaman tomat menggunakan irigasi tetes cukup tinggi, tetapi biaya produksi selanjutnya akan menjadi lebih kecil karena tidak diperlukan pengadaan peralatan baru karena peralatan sebelumnya masih dapat digunakan untuk beberapa musim tanam. Baik, kalau kita lihat di sini, maka sebenarnya kalimat ini dia memiliki 4 kalimat, ya 4 kalimat dijadikan satu, ya. Kalimat pertama, biaya awal produksi tanaman tomat menggunakan irigasi tetes cukup tinggi. Yang kedua, biaya produksi selanjutnya akan menjadi lebih kecil. Ketiga, biaya pengadaan peralatan baru tidak diperlukan. Dan yang keempat, peralatan sebelumnya masih dapat digunakan untuk beberapa musim tanam. Ya. Bentar, saya absen dulu mumpung lengkap. Karena saya kalau absen harus bikin screenshot, jadi ketika kalian udah 30 orang itu bentar ya, nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Jadi ada 4 kalimat. Nah, logikanya ketika satu kalimat yang majemuk seperti ini, tetapi terdiri dari beberapa kalimat, dalam hal ini adalah 4 kalimat ya, maka seharusnya logikanya itu cuma ada 3 kata penghubung ya, cuma ada 3 kata penghubung. Tetapi di sini kita temukan ada 4 kata penghubung. 1 meskipun ya.
2 tetapi, 3 karena, dan keempat ada karena lagi. Gitu ya. Nah, ini seharusnya kita jadikan 3 kata sambung saja. Pertama, kita harus lihat bahwa yang namanya meskipun dan tetapi itu sebenarnya 2 hal yang sama, ya, 2 hal yang sama. Jadi ketika kita menggunakan 2 kata ini dalam satu kalimat, itu menjadi mubazir, ya. Maka kita harus pilih salah satu, ya. Kita mau pakai meskipun atau mau pakai tetapi, terserah, ya. Misal kita coret tetapi. Misal, ya. Maka kemudian kita bisa punya dapat kalimat, meskipun biaya awal produksi tanaman tomat menggunakan irigasi tetes cukup tinggi, biaya produksi selanjutnya akan menjadi lebih kecil. Selesai. Jadi ini adalah contoh kalimat, kita tinggal pilih ya, meskipun atau tetapi, atau katakanlah kita mau coretnya misalnya. Biaya awal produksi tanaman tomat menggunakan irigasi tetes cukup tinggi, tetapi biaya produksi selanjutnya akan menjadi lebih kecil, titik. Oke ya. Jadi, tolong betul-betul teliti penggunaan kata penghubung. Kalau memang mau pakai meskipun, ya pakailah meskipun, tetapi ya pakailah tetapi. Oke, clear. Yang kedua, karena. Ya, karena ini tentu kita harus cek. Kira-kira karena yang mana yang betul, ya? Karena yang mana? Nah, kalau kita perhatikan kalimatnya, kita ada 2 kalimat yang dihubungkan dengan karena ini ya. Karena. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya kalimat tidak diperlukan pengadaan peralatan yang baru dan kalimat peralatan sebelumnya masih dapat digunakan, bla bla bla, itu adalah sebuah kata yang sama. Sama artinya, sama maksudnya. Gitu ya. Jadi kalau kita ini kita coret misalnya ya, yang ini yang saya selek ini kita coret katakanlah. Jadi kalimat utuhnya menjadi meskipun biaya awal produksi tanaman tomat menggunakan irigasi tetes cukup tinggi, biaya produksi selanjutnya akan menjadi lebih kecil karena tidak diperlukan pengadaan peralatan baru, titik, selesai. Atau yang kita coret yang ini. Nah, ini kita coret. Jadi, karena peralatan sebelumnya masih dapat digunakan untuk beberapa musim. Gitu ya. Itu bisa. Nah, kalau kita mau pakai dua-duanya, maka karena di sini harus kita ganti dengan kata penghubung yang lain, misalnya atau. Ya. Jadi inilah bagaimana kita harus hati-hati menggunakan kata penghubung, gitu ya. Nah, ini maka kalimatnya menjadi kalimat yang tidak rancu, kalimat yang lebih baik dari yang sebelumnya, ya. Jadi kalian harus hati-hati dengan kesalahan seperti ini. Oke ya. Selanjutnya, terkait dengan urutan kata. Urutan kata di sini ada 3 kalimat ya. Pertama, di sekolah-sekolah sering kita mendengar lagu Indonesia Raya. Seharusnya urutannya diubah biar menjadi urutan kata yang bagus, yaitu kita sering mendengar lagu Indonesia Raya di sekolah-sekolah, gitu ya. Kemudian yang kedua, diajarkan kepada mereka hal-hal baru mengenai dunia botani. Itu bisa kita ganti, hal-hal baru mengenai dunia botani diajarkan kepada mereka, gitu ya. Kemudian yang ketiga, bisa juga guru membiarkan murid-muridnya berkembang sendiri. Ini bisa kita ubah. Guru bisa juga membiarkan murid-muridnya berkembang sendiri. Jadi, memang kedengarannya biasa, tidak ada yang salah, tetapi untuk penulisan karya tulis ilmiah, kalian harus memperhatikan urutan kata, agar kalimatnya menjadi kalimat yang baik. Gitu ya. Nah, kemudian ungkapan penghubung. Nah, ini harus hati-hati juga, ya. Karena kita lihat, kata penghubung itu bisa kata penghubung untuk
kalimat, ya, antar kalimat, atau kata penghubung untuk dalam satu kalimat, ya. Misalnya seperti kata penghubung antar bagian kalimat. Jadi satu kalimat itu punya beberapa bagian. Nah, itu pengen dihubungkan dengan kata penghubung. Nah, kita bisa pakai kata seperti kata supaya, meskipun, sebagai, karena, bahwa, gitu ya. Contohnya seperti ini. Pak Susilo sedang menghadapi persoalan besar di kantornya, titik. Tapi ia dengan sabar menyelesaikannya. Tapi ini harusnya menjadi penghubung antar bagian kalimat, bukan penghubung antar kalimat seperti ini. Ini ada dua kalimat dihubungkan dengan kata tapi. Seharusnya tapi menjadi penghubung bagian kalimat. Sehingga kalimat yang betul adalah Pak Susilo sedang menghadapi persoalan besar di kantornya, koma, tapi ia dengan sabar menyelesaikannya. Oke. Kemudian yang kedua sama Kabupaten Gunung Kidul dikenal dengan musik campur sarinya, titik, yaitu musik tradisional yang diaransemen dengan alat musik modern, ya. Seharusnya ini koma, ya, koma yaitu. Jadi tidak beda kalimat tapi satu kalimat. Nah, berbeda dengan nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4 ini menggunakan kata hubung, ya, yang menghubungkan antar kalimat. Apa saja sih penghubung antar kalimat? Ada oleh karena itu, ya, oleh karena itu, namun, kemudian, setelah itu, bahkan, selain itu, sementara itu, dan sebagainya. Nah, di sini dalam contoh yang ini yang salah, dia namun demikian itu menjadi kalimat penghubung bagian, bukan kata penghubung antar kalimat. Sehingga seharusnya ketika menggunakan namun demikian itu di depannya ada titik. Jadi saya tidak sependapat dengan mereka, titik. Namun demikian, saya tidak akan menentangnya. Sama dengan kalimat nomor 4. Yovie Widianto piawai menciptakan lagu, bahkan ia sering mendapatkan penghargaan dalam bidang musik. Harusnya Yovie Widianto piawai menciptakan lagu, titik. Bahkan ia sering mendapat penghargaan dalam bidang musik. Gitu ya. Jadi hati-hati kata penghubung yang merupakan penghubung antar kalimat atau kata penghubung yang menghubungkan antar bagian kalimat. Kemudian penggunaan kata depan, ya. Jadi kata depan itu kita punya kata depan itu berupa kata di, ke, dan dari, gitu ya. Nah, kalau di, ya tentu di itu adalah di, ke, dan dari adalah sebuah kata depan. Kalau dalam bahasa Inggris namanya preposition, ya. Nah, di sini kalau dia adalah sebagai kata depan maka dia ditulis terpisah, ya, di pasar, di apa, di luar, di dalam, ya, di meja, di sana, ya, itu ditulis terpisah. Kemudian ke juga ke sana, ke pasar, ke Bandung, ya, itu ditulis terpisah, gitu ya. Nah, untuk penulisan ke dan di, itu kalau ke tentu ketika kita baru dalam perjalanan. Misalnya, ibu pergi ke pasar, ya, maka ibu sedang pergi ke pasar dalam perjalanan ke pasar. Tapi kalau ibu ada di pasar, berarti ibu sudah sampai di pasar, ya. Jangan sampai kebalik, ibu pergi di pasar, harap datang di Bandung. Nah, itu harus kita perhatikan, ya. Kemudian kalau tiba, ya, kalau saya tiba itu menggunakan di. Saya tiba di kota pukul 7, artinya kita sudah ada di kota tersebut, sehingga kita menggunakan kata depan di, gitu ya. Nah, kemudian kata depan di dan ke itu juga tidak bisa digunakan untuk semua kata, ya. Mereka butuh kata pengganti. Kalau di itu bisa diganti dengan pada. Kalau ke diganti dengan kepada. Misal, kalau dalam penggunaan kata abstrak, benda tidak berwujud, misalnya sangkaan, pikiran, ya. Jadi kita menulisnya pada pikiran saya, ya, pada pendapat ibu, bukan eh, bukan di pikiran saya, di pendapat ibu, tidak menggunakan di, tapi menggunakan pada, gitu ya. Kemudian
kata ganti orang, misalnya bukumu ada di saya itu salah, harusnya bukumu ada pada saya, ya. Jadi di ini bisa diganti dengan pada, gitu ya. Kemudian ke itu menjadi kepada ya tadi ya, maka ke saya, ke dia itu harus diganti kepada saya, kepadanya, ya. Jadi pemakaian di saya, di kami, di kita itu enggak baku. Maka kita harus menggunakan pada saya, pada kami, pada kita, gitu ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan ke, di, ya, kepada, dan pada. Itulah bedanya. Nah, kemudian pada juga bisa menggantikan di ketika kita membahas tentang kata bilangan atau eh, suatu tempat, misalnya suatu waktu, misalnya pada suatu hari, ya, pada suatu tempat, pada beberapa negara. Nah, itu kita menggunakan pada. Meskipun kita sering menjumpai ya di suatu tempat, di sebuah rumah, tetapi yang baku adalah menggunakan pada suatu hari, pada suatu tempat, ya. Kemudian keterangan waktu juga di malam hari seharusnya pada malam hari, di bulan puasa harusnya pada bulan puasa, ya. Di hari raya harusnya pada hari raya. Nah, itu penggunaan di menjadi pada, ke menjadi kepada. Ini sudah sangat sering dilanggar ya. Orang-orang modern itu banyak yang menggunakan di dan pada tidak pada tempatnya. Itu ya. Nah, kemudian tentu di, ke, nah kita juga tambahkan dari ya. Jadi dari ini juga menjadi penting kita bahas ya. Nah, kata ganti di kata di, ke, dan dari tadi kita tidak boleh menyambungkannya atau menghubungkannya dengan kata ganti orang. Misal diku, dimu, ya. Kalau kalian pernah mendengar dariku, darimu, darinya, mungkin terdengar wajar. Tapi seharusnya kalau dariku, darimu, darinya itu diperbolehkan, maka seharusnya diku, dimu, dinya, keku, kemu, kenya itu juga diperbolehkan. Tetapi karena itu sifatnya aneh, maka memang seharusnya dariku, darimu, darinya juga tidak diperbolehkan. Ini dalam konteks penulisan karya ilmiah ya. Tetapi ya, kalau kalian sering temukan ini dalam sebuah tulisan yang sifatnya puisi ya, maka itu boleh karena dalam penulisan puisi itu ada kaidah yang namanya licensia poetica. Artinya seorang penyair yang menulis puisi dia boleh menggunakan kaidah-kaidah yang bebas, yang melanggar kaidah yang baku karena mereka perlu itu untuk membuat sajak atau irama puisi yang bagus gitu ya. Sehingga penggunaan dariku, darinya, darimu itu oleh seorang penyair boleh, tetapi oleh seorang penulis karya ilmiah seperti kalian tidak diperbolehkan, gitu ya. Nah, kemudian juga penggunaan dari yang salah itu adalah penggunaan dari untuk menambahkan sebuah frase yang sering kita pakai. Misalnya nama kota. Kita sering pakai nama dari kota ini ya. Nama kota ini atau nama dari kota ini. Nah, itu penggunaan dari itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena di dalam bahasa Indonesia cukup menggunakan nama kota ini adalah, bukan nama dari kota ini adalah, itu salah. Kadang-kadang ada orang yang menggunakan nama dari kota ini, dari itu dipakai karena mereka ingin menggunakannya seperti dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Belanda. Ya, jadi kalau dalam bahasa Inggris katakanlah ada contoh nama dari kota ini ya. Bahasa Inggrisnya adalah the name of this town ya. Maka of ini dari ini menjadi kata serapan sehingga dipakai oleh beberapa orang untuk mengatakan nama dari kota ini. Sama dalam bahasa Belanda kita mengenal van ya. The auto van mijn vader. Auto atau mobil dari ayah saya. Padahal dalam bahasa Indonesia kita cukup bilang mobil ayah saya. Tidak perlu mobil dari ayah saya.
Makanya kalau dari di sini kalian mungkin sambil belajar ya, fun adalah terjemahannya dari. Jadi kalau kalian yang teman-teman yang cowok yang suka sepak bola, yang ada tahu Van Dijk, Van Persie, ya, Van dari Belanda itu adalah dari artinya ya. Makanya Robin van Persie misalnya itu artinya Robin dari Persia misalnya. Nah, makanya serapan-serapan frase seperti ini tidak boleh kita gunakan karena dalam bahasa Indonesia kita cukup bilang sampul buku, nggak perlu sampul dari buku. Kaki meja, nggak perlu kaki dari meja. Atap rumah, nggak perlu atap dari rumah. Jadi penggunaan dari di sini tidak boleh kita pakai, ya. Nah, kemudian dari tentu ada berbagai makna. Jadi misal maknanya tempat asal. Ya, misal saya datang dari Medan. Terus ada yang maknanya bahan. Cincinnya terbuat dari emas. Ya. Kemudian tentang sejak. Dari pagi saya belum makan. Kemudian artinya sebab. Dari marahnya ditamparnya dia. Gitu ya. Makanya ini seperti artinya adalah tentang sebab. Kemudian hal, misalnya, ia membuat karangan dari hal bertanam jengki. Kemudian ada pemisahan, misalnya, Anda harus menjauhkan diri dari perbuatan jahat itu. Gitu ya. Nah, ada kata dari, juga ada kata daripada. Jadi kalian pernah dengar ya, terutama kalau meme-meme atau video-video dulu zaman Orde Baru, misal Presiden Soeharto almarhum, ngomong ya sering menggunakan daripada. Nah, itu daripada boleh digunakan ya. Jadi kalau di sini daripada misal dengan makna perbandingan, misalnya lebih baik mati daripada hidup bercermin bangkai misalnya. Kemudian daripada yang artinya terdiri atas, misalnya harta benda baginda daripada intan berlian, zamrud dan ratna gitu ya. Kemudian ada juga yang menyatakan bahan juga ya, sama kayak yang tadi, cincin itu terbuat daripada emas. Jadi boleh ya, boleh. Nah, kemudian kita masuk ke oleh ya, oleh kata depan oleh. Jadi oleh ini dia bisa kita pakai, bisa tidak kita pakai. Harus kita tulis, juga tidak harus kita tulis. Contoh, buku itu dibeli oleh Amir. Oleh di sini boleh ditulis, boleh tidak. Kalau tidak ditulis, maka menjadi buku itu dibeli Amir. Ya, sama, dibeli oleh Amir buku itu. Olehnya kita hilangin. Dibeli Amir buku itu. Jadi boleh. Nah, ada beberapa kalimat yang memang harus ditulis olehnya. Nggak boleh kita hilangkan. Misal, oleh Amir dibelinya buku itu. Kalau olehnya kita hapus, Amir dibelinya buku itu. Tidak bisa. Ada juga, buku itu dibeli di toko murah oleh Amir. Olehnya kita hilangin. Buku itu dibeli di toko murah Amir. Nggak bisa. Ya. Nah, jadi ada kata oleh ini, kata depan oleh ini bisa kita tulis, bisa harus kita tulis, bisa tidak harus kita tulis. Itu ya. Kemudian bagaimana syaratnya agar oleh itu dia tidak boleh dihilangkan? Pertama, ketika ada di permulaan kalimat ya. Oleh Amir dibelinya buku di depan, jangan dihapus. Sesudah kata kerja berawalan di yang dipisahkan oleh keterangan lain dengan kata kerja itu. Misalnya, buku dibeli di toko murah oleh Amir. Nah, itu olehnya nggak boleh nggak boleh dihilangkan. Itu ya. Nah, ini oleh tentu bisa kita bahas lebih lanjut ya, sebagai pelaku, misalnya oleh kakak, sebagai sebab, misal oleh hujan, ya. Kemudian yang lain sebagainya. Bisa kita cari lagi. Gitu ya. Nah, kemudian dengan, misalnya. Kata dengan juga kita harus hati-hati. Kalau kita mau pakai kata misal berhubung saya sakit, saya tidak dapat masuk kantor. Ini berhubung ini harus ada dengan. Nggak boleh kalian hilangin dengannya. Ini harus berhubung dengan
Jadi misal kita ubah kalimat yang lain ya. Berhubung kesehatan saya agak terganggu misalnya, maka kita bilang berhubung dengan kesehatan saya agak terganggu. Jadi dengan ini jadi sebuah pasangan. Mungkin ada satu yang kata yang mungkin sering kalian pakai nanti dalam KTTA kalian seperti kata sesuai. Sesuai keputusan pemerintah misalnya, sesuai peraturan Menteri Keuangan misalnya, maka sesuai ini harus diikuti dengan. Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, nah itu kalian harus tulis dengan, jangan hilangkan ya. Jadi dengan ini penting ya. Tak memang beberapa arti juga bisa kita lihat bahwa Ali pergi dengan Umar, artinya ya bersama-sama gitu ya. Ali dengan Umar tidak pernah berpisah ya. Itu artinya dan ya, pelengkap, saling melengkapi. Kemudian adik sudah dapat menulis dengan pena, artinya menyatakan alat gitu ya. Di sana saya bertemu dengan saudaranya, hubungan ada hubungan kata ya. Kemudian dia berkata dengan tersenyum, berarti dia berkata sambil tersenyum ya. Jadi kata depan dengan ini juga harus kita hati-hati penggunaannya ya. Berhubungan dengan, sesuai dengan ya, seiringan dengan, berhubungan dengan ya, berkenaan dengan. Jadi itu harus pakai dengan. Jangan kalian gabungkan. Jangan kalian hilangkan dengan ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke pemakaian bentuk kata ya. Jadi di sini kita lihat ada bentuk kata yang mungkin salah, ya, tetapi sering kita pakai. Ya. Dalam kalimat pertama kita lihat, dengan sangat menyesal kami tidak dapat memenuhi permintaan Anda karena persediaan barang kami sudah habis. Yang betul adalah sediaan. Kenapa? Karena sediaan itu wujudnya adalah objek, barang. Ya. Kalau persediaan itu belum tentu. Bagaimana kita tahu? Katakanlah kita mengganti kata dasar sediaan dengan kata dasar jalan, misalnya. Jalan kita kasih imbuhan per dan an. Perjalanan, kemudian jalan kita kasih imbuhan an, jalanan. Ya. Jalanan dengan perjalanan tentu objek yang bisa kita sentuh adalah jalanan sebagai objek benda. Ya. Sementara persediaan dan persediaan ini masih penggunaannya rancu. Sebagai mahasiswa yang kalian sering belajar akuntansi, mungkin persediaan menjadi sesuatu yang wajar. Tetapi menurut kaidah bahasa Indonesia, yang betul adalah sediaan. Ya. Ada banyak contoh ya, ketika katakanlah kerja, sedianya kita ganti menjadi kerja. Pekerjaan dengan kerjaan. Mana yang merupakan benda yang bisa kita sentuh? Yaitu kerjaan. Ya. Jadi memang sediaan ini menjadi kalimat kata yang lebih baku daripada persediaan. Kemudian contoh yang kedua, semua langganan Bapak saya layani dengan baik. Ya. Ini kalian juga mungkin sudah sangat familiar. Yang betul adalah pelanggan, bukan langganan. Ya. Kemudian penyerapan istilah, ya tentu bahasa Indonesia dia menyerap berbagai istilah dari bahasa yang lain, ya misalnya ateis, ya batin, dharma, ya. Tolong hindari penulisan-penulisan yang salah. Ateis kalau di Indonesia bukan lagi ateis yang menggunakan H. Begitu pula dengan batin dan dharma. Jadi kalau sudah diserap dalam bahasa Indonesia, sudah dengan tulisan kaidah bahasa Indonesia, ya. Begitu pula dengan seperti salat ya, salat bukan sholat atau syalat tapi salat. Kemudian Ramadan bukan Ramadan dan Ramadan tetapi Ramadan. Bakti bukan BHAKTI tapi BAKTI, bakti ya. Jadi kalau kalian menggunakan kata serapan, tolong kalian perhatikan bagaimana penulisan yang benar menurut bahasa Indonesia. Misal miliar ya, miliar itu MILIAR atau MILYAR. Itu kalian harus cari tahu yang baku yang mana, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan kesalahan ya, kata yang tidak baku. Misalnya ada satu kalimat seperti ini ya.
kita tahu bahwa mereka yang bekerja di luar negeri itu rentan terhadap perlindungan hukumnya. Kenapa kalimat ini salah? Ya, karena dia menggunakan kata rentan. Rentan itu adalah sebuah kata yang maknanya itu negatif ya. Biasanya dia dihubungkan dengan penyakit ya, rentan terhadap penyakit, rentan terhadap bahaya kebakaran dan sebagainya. Sehingga kalau dia dipasangkan dengan perlindungan hukum sebagai sebuah kata yang memiliki makna positif, maka menjadi tidak pas ya. Maka dari itu kalimatnya harus kita ganti. Kita tahu bahwa perlindungan hukum bagi mereka yang bekerja di luar negeri itu masih minim, misal. Jadi bisa kita ganti menjadi kalimat seperti itu sehingga lebih pas, gitu ya. Nah, jadi kita harus betul-betul membedakan ya mana yang merupakan denotasi ya, konotasi ya, membedakan sinonim, antonim, kemudian kata umum dan kata khusus itu harus kita betul-betul perhatikan. Baik, ini adalah slide terakhir ya, sehingga kita sudah sampai pada kesalahan yang ke-8. Nah, itu tadi adalah perkuliahan kita untuk pertemuan ini ya. Jadi sampai di sini, kalau ada yang mau bertanya silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Fadil. Izin bertanya, Pak. Misal ada kata-kata gini, Pak. Dalam bab ini terdiri atas beberapa subbab. Subbab yang pertama adalah bla bla bla. Itu termasuk efektif atau tidak efektif, Pak? Terus kalau tidak efektif, pembenarannya bagaimana? Kenapa kamu tuliskan itu? Itu di mana? Lupa, Pak, saya, Pak. Karena kalau kita menjelaskan isi bab, itu sepertinya di proposal kali ya. Jadi di proposal kamu mau mencoba untuk menuliskan isi dari bab ini apa saja gitu ya. Seharusnya sih bisa digantikan dengan pembahasan yang lain. Jadi tidak perlu kamu sebutkan angka-angka 1, 2, 3-nya, tapi bilang saja bahwa dalam bab ini akan dibahas mengenai ini. Jadi memang beberapa ide, tetapi itu dibikin seperti sebuah narasi. Jadi tidak perlu harus dalam bab 1 ini maka terdiri atas 1 A, 2, B, 3, C, nggak usah. Tapi bab ini akan menjelaskan tentang A, B, C, sehingga orang yang membaca itu dalam bentuk narasi. Paling seperti itu sih. Menjawab enggak? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, jadi mendapat pandangan baru, Pak. Oke. Baik. Yang lain, kalau ada, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Sebenarnya ini sudah pernah teman-teman pertanyakan juga di mata kuliah Bahasa Indonesia, Pak, terkait Per 9 ini. Dan berhubungan juga Bapak sebagai dosen pembimbing KTTA ya, Pak? Iya. Pada Per 9 ini, Pak, di contoh daftar pustakanya itu, Pak, dia tidak melampirkan kota, Pak. Sedangkan kan kalau yang kita pelajari sebelum UTS itu, kalau mengikuti apa style itu dia ada kotanya, Pak. Jadi yang mana yang kita ikuti kira-kira, Pak? Oh gitu ya, betul. Jadi memang ada beberapa miss di Per ini ya. Ada beberapa miss di Per ini ya. Jadi kalau kita mau, sebenarnya kalau informasi yang saya terima dari dosen yang lain juga memang menemukan beberapa miss gitu ya. Tetapi kalau memang kita ingin lebih kuat, maka kita menggunakan aturan sesuai di Per ini, Gung. Gitu ya. Ya, baik, Kak. Iya. Jadi tolong pakai aja Per ini ya. Tapi ada satu catatan juga terkait Per ini ya. Karena Per ini ada miss, kalau nggak salah miss terkait dengan peraturan ya. Di sini tidak dibahas terkait dengan peraturan apakah dimasukkan dalam daftar pusaka atau tidak. Saya nggak tahu ya. Ada isu itu saat ada pembahasan di kami. Cuman kesimpulannya adalah kalau kalian memang mengutip sebuah peraturan, tolong masukkan dalam daftar pustaka gitu aja sih.
Saya nggak tahu, saya belum cek lagi apakah di PR ini ada problem terkait itu, tapi kalaupun kalian menemukan problem itu, kesimpulan dari dosen adalah bahwa tetap kalian masukkan dalam daftar pustaka, meskipun beberapa ketentuan ada yang bilang peraturan nggak perlu dimasukkan dalam daftar pustaka. Tetapi kalau memang di PR ini tidak membahas, kalian patut ingat bahwa peraturan bisa kalian masukkan dalam daftar pustaka. Kemudian hal-hal terkait penulisan daftar pustaka, kalian berpedoman pada PR-nya saja, gitu ya, karena itu lebih kuat daripada pendapat-pendapat lain. Gitu ya, Kung? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ada lagi, teman-teman? Silakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, karena tidak ada yang bertanya ya, saya sampaikan terakhir terkait dengan UAS. Jadi infonya adalah UAS ini nanti bentuknya aktivitas. Jadi kalian nanti akan diminta untuk melakukan sesuatu, kemudian hasilnya itu akan dianalisis, dan itulah yang menjadi penilaian. Jadi tolong kalian betul-betul bersiap ya. Tadinya saya pikir UAS-nya itu berupa soal kalian jawab, tetapi ternyata ada perubahan sehingga nanti kalian bisa bersiap seperti apa UAS yang nantinya akan dipublish oleh Dosko ya. Baik teman-teman, terima kasih sekali atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kalian dapatkan di perkuliahan ini. Mudah-mudahan memperlancar KTTA kalian. Kemudian jangan lupa besok minggu depan tidak ada kuliah di hari Sabtu, kalian masuk di kuliahan umum. Kemudian Sabtu depannya lagi kalian presentasi ya. Hari Jumat kalian ada kuliah apa saja? Dari jam berapa sampai jam berapa? Kuliah Kompu, Pak. Ya. Komunikasi publik. Kosong jam berapa kalian? Kuliahnya 9.30 sampai jam 11, Pak. Setelah itu nggak ada lagi? Nggak ada lagi, Pak. Nggak, saya sedang mempertimbangkan kita kuliah Jumat sore gitu, karena siapa tahu saya dari Jumat sedang WFH ya, tapi nanti saya cek jadwal WFH saya dulu, sehingga nanti kalau memang sudah confirm hari Jumat saya kerja di rumah, saya bisa ambil beberapa waktunya untuk mengajar di hari Jumat, sehingga hari Sabtunya kita tidak perlu ada pertemuan. Tapi nanti saya kabari lagi ya. Nanti saya kabari via Irta ya, Ir. Iya, Pak. Oke, baik. Teman-teman, terima kasih ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Terima kasih, selamat berlibur, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa olahraga ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Yo.